Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosannya kita bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala yang Allah karuniakan kepada kita, dan marilah kita senantiasa menjaga keimanan serta meningkatkan keimanan kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita telah sampai pada bab baru dari pembahasan kitab Tauhid. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, ya, tipu daya, siksa, hukuman. Apakah mereka merasa aman dari hukuman Allah? Maka tidaklah merasa aman terhadap hukuman Allah kecuali orang-orang yang atau kaum yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 99. Pada ayat sebelumnya, di ayat 97, 98, ya, dua ayat sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatau wahum naimun. Apakah penduduk kota itu merasa aman akan datang kepada mereka hukuman kami pada malam hari dalam keadaan mereka itu tidur? Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wahum yal'abun. Apakah juga merasa aman penduduk kota itu akan datang kepada mereka hukuman kami di waktu duha dalam keadaan mereka bermain-main? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari hukuman Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Pada ayat-ayat ini ada padanya istifhamat, ya, istifham, ya, pertanyaan-pertanyaan. Apakah, ya, apakah penduduk kota itu merasa aman, ya, manakala datang kepada mereka bencana dari kami, hukuman dari kami di waktu malam,
ketika mereka tidur, atau bencana itu datang kepada mereka di waktu duha sementara mereka asik bermain-main. Dan pertanyaan-pertanyaan ini semuanya menunjukkan ingkar, ya, pengingkaran serta keheranan. Ya, Allah Ta'ala mengingkari, Allah Ta'ala heran terhadap kaum, kepada penduduk kota itu yang mereka merasa nggak mungkin mereka itu mendapatkan hukuman dari Allah, musibah, ya, bencana. Ya, mereka merasa aman, merasa begitu nyaman kehidupan penduduk kota itu dengan nikmat yang Allah datangkan kepada mereka berupa kenyamanan hidup, kemegahan, kemewahan, sampai pun ya karena sudah merasa aman mereka ini bisa nyenyak tidur ya di malam harinya. Kalau orang merasa nggak aman itu kurang nyaman tidurnya. Ketika merasa aman ya untuk nggak didatangkan musibah kepada mereka, di malam hari tidur ternyata datang musibah ya. Atau juga kenyamanan yang mereka dapatkan di siang harinya yang dipikirannya hanyalah bermain-main ya. Dari setiap ya, yang mereka usahakan, bahkan permainan saja mendatangkan uang untuk mereka ya. Kondisi mereka demikian nyaman sekali. Nah, adanya permainan, istirahat, kenyamanan, kemewahan, dan merasa nggak mungkin kita dapat musibah. Bahkan menyangka Allah Ta'ala memberikan ya kenikmatan kepada mereka, berarti Allah tuh sayang sama kita. Kita diberi semua urusan dunia itu serba mudah. Nah, sikap mereka itu betul-betul ya sikap yang keliru ya. Kenikmatan yang datang kepada mereka ternyata tidak membawa mereka untuk syukur kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, memperhatikan ibadah mereka, lupa dengan amal-amal soleh ya. Nggak kepikiran dalam benak mereka akan datang satu musibah yang bisa menghancurkan itu semuanya. Masyaallah muslimin, pola pikir seperti ini keliru besar. Ya, keliru besar. Ketika standar bahwa dia disayangi Allah hanyalah dengan dunia, kemudian merasa iya kita yang benar, ya kita yang disayangi oleh Tuhan kita, diberi kenikmatan, kemudian lupa dari introspeksi diri dan memandang remeh kepada orang yang ya sedikit dunianya. Ya, ini orang sudah rumah nggak punya, kere ngaji terus, ya dikira mau dapat apa? Ya, sementara sudah dapat kenyamanan malah nggak ngaji, merasa loh Allah tuh sayang sama kita yang dimuliakan. Ya, masyaallah muslimin, ya ini sikap yang harus jauh-jauh untuk kita tidak seperti ini ya. Sebab Allah Ta'ala ya memberikan berbagai kemudahan dunia itu bukan untuk semata-mata dinikmati sekarang senyaman-nyamannya, bukan. Akan tetapi ketahuilah bahwa kenikmatan dunia, kenyamanan yang didapatkan itu adalah satu kesempatan besar kita untuk menambah amal-amal soleh. Adanya dunia yang kita dapatkan adalah kesempatan untuk kita menambah amal-amal soleh. Ya, ketahuilah bahwa apa yang hilang dari dunia kita, apa yang kita
kasihkan dari bagian dunia untuk kemanfaatan akhirat, itulah hakikatnya yang akan kita nikmati sesungguhnya. Adapun yang kita nikmati ya dengan senyaman-nyamannya sampai kemudian kita simpan agar kita terus nyaman, enggak susah lagi, ketahuilah itu yang nanti akan mendatangkan bahaya untuk Anda. Sehingga dalam bab ini ada padanya peringatan ya untuk jangan merasa aman dari hukuman Allah berupa bencana atau musibah yang akan melanda kita semuanya. Masyarakat muslimin, kita sudah banyak melihat ya, nggak pernah putus kita itu untuk melihat fakta bahwa musibah itu terus melanda di negeri kita. Ya, musibah-musibah besar. Ya, korbannya itu demikian banyak. Ya, tapi terkadang kita belum tersentuh, merasa, oh itu kan di sana. Ya, tempat kita, ya insya Allah nggak mungkin seperti itu. Pikiran kita masih seperti itu. Ya, kita melihat kemungkaran juga seolah itu kan dia, kita nggak punya kewajiban. Ya, kesyirikan, ya kebobrokan akidah, ya keburukan dari perkara-perkara yang jelas-jelas kemaksiatan. Kita melihat beritanya itu nggak ada kerentek dari hati kita untuk mencela dan membenci perkara itu. Bagaimana akidah itu dicampur aduk, rusak akidah kita. Muslim dengan kafir sama, ya dianggap sama, agamanya dianggap sama, ya kesesatan dan hidayah juga disamakan. Ya, kita nggak ada rasa kebencian pada hal tersebut. Dan hati-hati, ya itulah yang jangan-jangan memang mendatangkan musibah untuk negeri kita yang terus-menerus menimpa dan akan menghabiskan daya kita. Maka sifat merasa aman dari hukuman Allah itu adalah sikap yang membahayakan. Wa qaulihi, firman Allah Ta'ala, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun. Surah Al-Hijr min ayah sittah wa khamsin. Man, ya ini maknanya juga istifham. Dan siapa ya putus asa dari rahmat Rabbnya, tidak lain kecuali orang-orang yang sesat. Di sebagian penerjemahan mushaf itu ada memaknai mannya itu mengandung unsur peniadaan. Ya, dan tidaklah putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Itu kita katakan juga tidak keliru. Ya, dari makna yang dikandunginya ada konsekuensi itu. Artinya orang yang sesat adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ya, menyangka dari apa yang dia jatuh padanya dari perkara kemaksiatan, kemudian mengira Allah tidak menerima tobatnya. Nah, wes mas aku sekadung ya elek, ya pokoknya wes enggak mau bertobat, ya merasa wes kadung gede itu sone. Nah, merasa udahlah saya kayak gini, ya sisan ya, teles nyemplung sisan nanti. Hati-hati, jangan-jangan dia putus asa dari rahmat Allah, dan itu memang kesesatan itu, jalan berpikir yang keliru. Ya, dia menempuh jalan yang keliru, maka ya ayo cari jalan yang benar.
Bahkan yang putus asa dari rahmat Allah dalam ayat yang lainnya dikatakan adalah orang kafir. Wa ini Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kabair, beliau ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala, maka beliau bersabda, asyirku billah. Dosa besar itu adalah syirik kepada Allah. Wal ya'su min rauhillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Ya, rauh ya dimaknai rahmat bisa juga. Ya, putus asa dari kelapangan Allah. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah, hukuman Allah. Ini dikatakan termasuk 3 dosa terbesar. Ya, masyarakat muslimin, yang lalu dari pembahasan kita disebutkan tentang 7 dosa besar yang dikatakan al-mubiqat, ya, penghancur-penghancur, pembinasa-pembinasa. Orang jatuh pada dosa itu binasa dia, dari 7 macam itu. Sehingga dengan tambahan dalil ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar itu banyak. Ya, ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, beliau pernah menyatakan al-kabair, dosa besar itu ila sab'in, hingga 70. Ya, 70 itu dosa-dosa besar. Kalau kita diminta untuk menyebutkan dosa besar, ya 10 aja ya susah ya. Ya susah. Nah, artinya apa? Khawatir kita ini jangan-jangan jatuh pada dosa besar. Ya. Karena itulah sudah selayaknya untuk kita itu setiap saat ya untuk istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, ya, sebagaimana Nabi contohkan untuk kita dalam riwayat Imam Muslim, ya, beliau 100 kali dalam sehari. Dalam riwayat Imam Bukhari 70 kali. Ya, itu dikatakan bukan 2 hadis itu bertentangan, tapi saling melengkapi. Berarti beliau SAW itu setiap harinya minimal 70 kali beliau istighfar, bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, begitu terus. Ya. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain, ada seorang sahabatnya itu menghitung, ya, dalam sekali duduk Rasulullah itu berapa kali istighfarnya. Sampai beliau menyimpulkan ternyata Rasulullah itu duduk, ya, manakala ada waktu senggang beliau tidak berbicara dengan yang lainnya, diperhatikan bisa istighfar 50 kali sekali duduk. Ya, astagfirullah, wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, bisa 50 kali sekali duduk. Menunjukkan apa itu? Antusiasnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, kalau beliau seperti itu kondisinya, tentu kita ahak, ya, lebih pantas ya untuk banyak-banyak istighfar, bertaubat. Karena dosa-dosa banyak yang tidak kita ketahui, bahkan diantaranya kadang dosa-dosa besar. Wa Ibnu Mas'udin qol. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata,
akbarul kabair, ya sebesar-besar dari dosa-dosa besar, al isyraku billah, ya menyekutukan Allah. Nah, dari setiap penyebutan dosa besar, syirik itu enggak pernah lepas, bahkan dinomorsatukan, ya sehingga dikatakan asyirku billah, syirik kepada Allah itu sebesar-besar dosa dengan kesepakatan, sepakat dosa paling besar itu syirik, ya. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah, ya. Makar itu kita terjemahkan sesuai konteksnya. Nah, kadang maknanya tipuan, kadang maknanya hukuman, ya. Dan ini lebih layak untuk kita terjemahkan di sini. Merasa aman dari hukuman Allah. Wal kunuti min rahmatillah. Kunut, ya, putus asa, ya, dari rahmat Allah. Wal ya'su min rauhillah. Ini terjemahnya mirip. Ya'as kita terjemahkan juga putus asa. Min rauhillah, ya, dari kelapangan Allah, ya. Kadang juga diterjemahkan putus asa dari rahmat Allah, ya sama ini. Wal ya'su min rauhillah wal kunutu min rahmatillah. Tapi ingat, manakala ada, ya, dua penyebutan dalam satu pembahasan, pasti ada padanya perbedaan, ya, pasti adanya perbedaan walaupun itu tipis, ya, meskipun maknanya semisal tapi ada perbedaan sedikit, dan itu yang saya belum dapatkan memang. Nah, bedanya apa ini rauhillah dengan rahmatillah, ya, semoga nanti kita bisa dapatkan. Berarti di sini ada penyebutan 4 dosa besar, dan itu mirip dengan 3 dosa besar di pembahasan awal tadi, di dalil awal. Rawahu Abdur Razak, ya, riwayat dari Imam Abdur Razak. Imam Abdur Razak bil Hammam As-Sun'ani, beliau orang Son'a, ya, Yaman. Babu qaulillahi ta'ala, pada bab firman Allah Ta'ala, qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Ya, kerugian mereka itu dunia akhirat. Ya. Maksudu at-tarjamati annahu yajibu 'alal abdi an yakuna khaifan minallah. Ya, maksud bahasa kita menyerapnya, ya, maksud, ya, dari bahasa Arab. Maksud tema, ya, bahwasanya wajib atas seorang hamba keadaan dia itu takut dari Allah Ta'ala, ya. Takut dari Allah itu maksudnya takut hukuman Allah, takut siksaan Allah, takut bencana musibah datangnya dari Allah, ya. Rajian lahu, berharap kepadanya. Ragiban
rahiban, sama, harap lagi takut. Ya, rasa harap, rasa takut, nah itu dikatakan dua pondasi dalam ibadah. Ya, seorang melakukan amal soleh hendaknya dua ini terus disertakan. Harapannya ibadah dia diterima Allah, ya, disempurnakan dengan surganya. Nah, ketakutan dia jangan-jangan amalnya enggak diterima, ya, justru dengan tidak ikhlasnya itu menjerumuskan dia ke nerakanya Allah. In nadara ila dunubihi wa adlillahi wa syiddati iqabihi khasya rabbahu wa khafahu. Jika dia melihat kepada dosa-dosanya dan melihat kepada keadilan Allah serta kerasnya siksanya, ya, jika dia melihat itu semua, maka dia pun takut kepada Rabb-nya dan khawatir kepadanya. Kebanyakan manusia itu menghindar dari hal-hal yang seperti ini, ya, enggak lagi merasa takut, ya, pada dosa, ya, seringnya meremehkan. Masyarakat muslimin, ya, kita butuh untuk ya melatih diri takut dari perbuatan dosa. Yakin dari perilaku ini pasti dapat hukuman, ya, cepat atau lambat, besar ataupun kecil, ya, dari hukuman itu. Wa inna dara ila fadlihi al-ami wal khasi wa afwihi asyamili roja wa tomi'a. Dan jika dia melihat kepada keutamaannya yang umum serta keutamaan Allah yang khusus serta pemaafannya, ya, Allah memiliki keutamaan yang sangat agung, umum maupun khusus. Umum kepada seluruh makhluk, khusus kepada hamba-hamba yang beriman. Dan juga Allah memaafkan, dan pemaafannya itu mencakup semua. Jika dia mengingat itu semuanya, melihat itu semuanya, maka roja wa tomi'a, dia pun penuh harap, ya, dan tamak. Ya, tamak itu sangat-sangat pengen itu, ya. Ya. In wuffiqa li ta'atin roja min rabbihi, ya, tamaman nikmati biqabuliha. Jika dia diberi taufik untuk taat maka dia berharap dari Rabb-nya kesempurnaan nikmat dengan diterimanya ketaatan itu. Diberi taufik, kecocokan untuk alhamdulillah bisa melakukan amal soleh. Apa yang diharapkan? Ya, kesempurnaan nikmat, ya, hanya melakukan ibadah sejenak, ya, 5 menit, 10 menit, ya, alhamdulillah dia mengingat itu, dan ya Allah, semoga yang sedikit ini Engkau terima dan Engkau sempurnakan, ya, hanya ibadah 10 menit, Masya Allah, balasannya surga, bayangkan, yang dinikmati selamanya abadi. Enggak luar biasa ini. Dan kita boleh berharap dengan seperti itu. Nah, itu ketika melakukan ibadah. Nah, wa khafa min raddiha bitaksirihi
fi haqqiha, dan dia takut, khawatir dari penolakannya karena taksirnya, kekurangannya, fi haqqiha, dalam hak ketaatan itu. Dan ini seorang hamba, ya, manakala diberi taufik untuk taat, ya tetap ada padanya khawatir, takut ditolak. Loh, kenapa ditolak? Ya, masih banyak kekurangan dalam ibadah itu. Ya, ketika ibadah, ya mencoba untuk khusyuk, ya ternyata hanya sekian menit bisa. Tiba-tiba pikiran itu blank, nggak ingat sedang sholat, ya, atau bahkan baca Quran tiba-tiba lupa, ya, ya, itu memang, ya kita yakini kurang memang kita itu, ya, ketika itu takut, dan jangan-jangan ditolak ibadah kita. Wa ini betul ya bimaksiatin roja min rabbihi qabula taubatihi wa mahwaha. Dan apabila dia diuji dengan kemaksiatan, maka dia berharap dari Rabb-nya penerimaan taubatnya, wa mahwaha, dan penghapusan dari kemaksiatan itu. Ya, iya dan billah, ya Allah, dosa ini, ya, dosa jelas ini, ya, istighfar, bertaubat, ya Allah, ya saya bertaubat, ya harapan dia, ya semoga diterima taubatnya, ya bahkan dihapus kemaksiatannya itu. Dan ini harapan manakala jatuh pada kemaksiatan. Wa khasya bisababi dha'fit taubati wal iltifati lidzambi an yu'aqaba 'alaiha. Tadi harapannya adalah diterima taubatnya, dan takut, ya ketika bermaksiat itu karena sebab lemahnya pertaubatan, serta lemah, ya menengok kepada dosa, ya hingga dia pun diadab, ya dihukum atas kemaksiatan tersebut. Ya, kita semua mengakui, ya, jatuh pada kemaksiatan itu apa harapannya? Ya, semoga enggak dihukum, kan itu kan. Nah, semoga enggak mendapatkan dampak dari kemaksiatan itu. Ya, masih aja kita berharap, ya, semoga itu harapan yang, ya memang tidak sia-sia. Nah, selama kita masih bisa beristighfar, bertaubat, ya lakukan itu. Ya, ternyata sudah tobat, jatuh lagi, ya, nah terus perlu tobat lagi enggak? Ya, kita pengennya tobat lagi atau berhenti? Pengen tobat lagi, ya. Nah, hati-hati, jangan-jangan Anda main-main. Nah, kok ternyata jatuh lagi pada kemaksiatan, padahal sudah bertobat 3 hari yang lalu, ya, atau belum 3 hari, baru sehari bilang tobat, jatuh lagi, ya. Ma'asyiral muslimin, disinilah pentingnya yang namanya niat, ya. Orang menyatakan tobat, punya niat untuk bertaubat, ya ternyata di kondisi yang memang ketika itu dia sedang lemah, jatuh lagi, ya tobat lagi dengan niat bertobat lagi, ya, sehingga memang Allah Ta'ala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina,
Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Ya, banyak bertaubat. Nah, jatuh pada kemaksiatan, tobat lagi. Dan apa? Niat. Ya, kalau seorang kosong dari niat, nah ini yang berbahaya. Ya, lesanya tobat tapi nggak ada niat untuk tobat. Ya, akhirnya jatuh lagi, jatuh lagi. Nah, ini yang khawatir masuk bagian dari orang yang bermain-main dengan taubat. Nah, di sini pentingnya untuk kita memperhatikan niat dan terus ya menguatkan niat. Wahai jiwaku, ya kamu sudah menyatakan tobat kemarin. Apakah mau jatuh lagi? Ya, ya. Di kondisi seorang ketika jiwanya itu digoda dengan syahwat atau dengan berbagai kemaksiatan, saat itulah layak untuk dia itu berbicara dengan jiwanya. Ya, gampang kan kita bicara dengan jiwa kita. Ya, Anda itu mengenal diri Anda. Ya, mengenal. Apakah iya kamu mau begitu lagi? Apakah iya kamu begitu lagi? Iya, ajak terus. Ya, jangan kita kemudian lah sudahlah, ternyata juga nggak bisa, wes lah nggak usah tobat lagi. Ya, itu malah lebih berbahaya kondisinya. Nah, siapa dari kita manusia ya tidak jatuh pada perkara keliruan dan dosa. Nah, artinya ma'asyiral muslimin, jangan kita jatuh pada bentuk peremehan, jangan juga kita jatuh pada bentuk keputusasaan. Yang kita maukan adalah kita untuk terus punya usaha mendidik dan menahan jiwa kita. Ya. Nafsu itu akan terus ada, syahwat itu akan terus menggoda, dan kita butuh kendali, butuh tali kekang. Ya, sebab kalau tidak punya tali kekang, tidak punya kendali, lepas, ya durjana celaka sudah. Wa indan na'ami wal yasari yarjullaha dawamaha waziyadata minha. Ketika ada kenikmatan-kenikmatan dan kemudahan, maka dia berharap kepada Allah ya terus menerusnya. Nah, ya Allah dapat nikmat, kemudahan, harapannya apa? Ya Allah terus berikan hamba demikian ini. Wa ziyadata minha, dan ya berharap tambahan dari kenikmatan-kenikmatan itu. Kita biasanya cepat puas ya. Ya Allah dapat rumah, kendaraan, toko, penghasilan, keluarga, ya apalagi gitu. Ya jangan, tetap Anda berharap ya Allah semoga Engkau jaga ini, bahkan Engkau tambahi. Ya, merasa setiap bulan sudah infak, saya setiap bulan sudah infak 100 juta. Ya, pernah kenal ada orang Anda ketahui setiap bulan infak 100 juta? Pernah tahu orangnya? Belum. Wallahi demi Allah, saya pernah ketemu orang yang hampir 1 M dia infak. Ya, hampir 1 M dia infak tiap bulan. Nah, dan ternyata dia terus antusias. Nah, ini bulan depan membuat sumur bor di daerah yang sulit air. Ya, mereka sudah, tim saya sudah survei ke situ, butuh dana 350 juta artinya. Nah, ya insya Allah tak sanggupi gitu. Nah, proposal tak terima, bulan depan dikerjakan. Nah, begini dan begitu, dan dia terus antusias untuk bertahan dan menambah. Ya, bulan ini sudah sekian, insya Allah bulan depan perkiraan naik ini.
Nah, dan dia azam untuk bertekad menjaga itu terus. Ya, ya tolong doakan saya biar saya istiqomah, kuat, dan akan terus berlanjut walaupun saya sudah mati. Ya, ini baru kita lihat orang yang luar biasa. Ya, di kondisi kita sendiri maupun bareng-bareng, ya di kondisi kita dilihat orang juga, ketika nggak dilihat orang, alhamdulillah. Nah, kita terus berusaha mendoakan. Ya, ma'asyiral muslimin, inilah kondisi harapan ketika mendapatkan kenikmatan kemudahan. Apa itu? Ya Allah, jaga ini. Ya Allah, tambahi ini. Ya, jangan kita merasa sudah berpuas diri kemudian nggak lagi mau menambah. Loh, aku wis infak sekian ratus juta ya, mosok nambah meneh. Malah gitu pikirannya. Mosok nambah meneh, komentarnya. Iya, tambahi. Ya, apa sudah kamu raih dan itu kamu di atas kemudahan, jangan lagi kamu kendor. Ya, teruslah. Nah, minta tambahan, minta tambahan. Ya, kita pernah membaca itu ya dalam riwayat tentang keluarga yang itu turun temurun bersikap dermawan dan luar biasa kedermawanannya itu. Ya, mulai dari kakeknya, kemudian ke anak menantunya, ke anaknya lagi, subhanallah. Sampai sekian generasi, 6 atau 7 terkenal keluarga dermawan. Ya, masyaallah muslimin, ya kita punya salaf yang demikian luar biasa dalam berinfak. Ya, bahkan mereka mengejar nilai-nilai infak yang besar. Ya, mengejar nilai infak yang sifatnya wakaf. Ya, terus menerus. Nah, meniatkan ini saya beli, ini saya biayai dan kepentingannya untuk umat. Nah, saya wakafkan. Ketika sudah dia niatkan wakaf, maka keturunannya nggak usah ngotak-ngatik lagi. Nah, jangan berharap oh nanti saya mewarisi. Enggak, kalau sudah diwakafkan nggak boleh diwariskan. Nah, itu perbedaan wakaf daripada amal-amal yang lain. Nah, coba kita seperti itu. Bahkan dalam banyak riwayat, para sahabat itu, para salaf itu, walaupun dilihat oleh yang lainnya ini orang nggak mampu, pantas disedekahi, bagi orang yang nggak kenal ini orang pantas, tapi ternyata di balik itu punya wakaf di tempat lain. Ya, artinya ma'asyiral muslimin, ayo, nah kenikmatan, kelapangan, kemudian yang sudah kita dapatkan untuk berharap Allah tambahi. Nah, sehingga kita bisa menambah amal soleh lagi, kita bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh dari sedekah-sedekah kita. Nah, begitu juga dari ilmu. Nah, dapat kemudahan, mudah menghafal Quran, mudah memahaminya, bisa menerangkannya. Jangan berhenti, tambah terus ilmunya. Nah, tambah terus waktu-waktu untuk Anda bisa mengajar manusia kepada kebaikan. Nah, karena itu juga bentuk kenikmatan. Baik, barakallahu fiikum, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi